Karakter utama di kisah ini memiliki beberapa isu sehingga membuat kisah ini berpotensi akan melenakan kita sebagai pembaca. Selamat siang semua, selamat datang di kelas buku. Nama saya Ria dan kali ini saya akan bahas buku Subobject karya Gillian Flynn. Tokoh kita kali ini adalah Camilla Parker. Dia seorang wartawan dari Daily Post Chicago yang sedang mendapat tugas meliput berita pembunuhan di Wingate. Jadi sebenarnya Camille ini reporter yang biasa-biasa aja ya. Jadi dia bukan seorang reporter handal gitu. Tapi kenapa dia yang ditugasin untuk meliput suatu pembunuhan yang bisa berpotensi menjadi serial killer? Karena Wingate itu adalah kampung halamannya dia gitu. Dan si Camilla sendiri pas mendapatkan tugas ini dia langsung merasa nggak senang gitu, karena sebetulnya dia sih tidak pengen kembali ke kampung halamannya. Ada beberapa hal yang dia tinggalkan lah di kampung halamannya itu. Alasannya sendiri tuh samar ya awal-awalnya, tapi nanti kita akan diperlihatkan lebih lanjut sih kenapa sih sebenarnya dia tuh nggak mau banget pulang ke kampung halaman. Nah, di kampung halamannya ini dia punya seorang ibu yang namanya Adora gitu. Terus ibunya ini selalu dingin sama dia. Terus kemudian dia punya adik yang namanya Anna. Nah, adiknya ini sakit-sakitan gitu ya. Badannya ringkih gitu. Tapi di satu sisi menurut saya adiknya ini agak nyebelin sama dia gitu. Jadi saya sendiri pun kesal gitu sama adiknya. Selain itu dia juga punya seorang ayah tiri yang namanya Alan. Ayah tirinya ini sangat kaku sama dia. Pokoknya seperti itulah gitu ya. Nah, di sini ada kasus, yaitu ada pembunuhan terhadap anak-anak gitu, dan anak-anak ini ditemukan dalam posisi giginya itu pada dicabutin. Camilla menyelidiki kasus ini dengan cara dia mewawancarai keluarga dan pihak-pihak kepolisian. Dengan melakukan itu, dia sendiri akhirnya menyibak kembali masa lalunya, masa kecilnya, tentang kehilangan adiknya, tentang gimana sih dia melampiaskan depresinya dengan menorehkan kata-kata di kulitnya gitu. Dan bagaimana akhirnya Camilla mengidentifikasi dirinya dengan para korban ya, dengan cara dia menurut saya terlalu berlebihan sebetulnya sih ya. Tapi ya kita di sini melihat bahwa apa yang terjadi di Wingate saat ini itu memang ada sangat dekat lah dengan apa yang terjadi di Camilla pada masa lalu. Oke, ini adalah buku Gillian Flynn yang pertama yang saya baca, dan sebenarnya nggak sengaja juga gitu. Jadi saya waktu itu lagi baca buku lain yang bukan buku fiksi dan sangat berat, sangat melelahkan. Kemudian saya pikir saya mau istirahat dengan cara membaca buku ini. Jadi sebetulnya buku-buku favorit saya itu buku-buku sejarah gitu ya, buku-buku yang berat. Tapi buku fiksi, khususnya fiksi pembunuhan, buat saya itu adalah buku istirahat saya gitu, untuk narik nafas dulu, kemudian nanti saya akan kembali ke buku itu. Nah, saya sebelumnya kan udah pernah nonton Gone Girl. Nah, di situ kita akan ketemu dengan orang yang menurut saya ini masuk unreliable narator gitu. Jadi orang narator yang nggak bisa dipercaya gitu. Dan ketika pertama kali saya baca ini, saya langsung berpikir bahwa si Camilla ini adalah salah satu dari unreliable narator itu gitu. Makanya dari awal ketika saya baca bukunya, saya udah nggak percaya sama si Camilla gitu, dengan segala macam ocehannya dia, walaupun kebanyakan dalam hati ya. Tapi kalau kita baca tokohnya itu sendiri sudah tidak dapat dipercaya, maka saya udah sadar bahwa nanti akan ada twist ending di sini. Cuma masalahnya ketika kita menghadapi sebuah buku di situ ada twist ending gitu, itu yang terjadi adalah pertanyaannya, apakah twist ending itu akan mengecewakan kita atau tidak gitu, atau apakah twist ending itu nanti kita bisa tebak itu bukan lagi jadi problem buat saya gitu, tapi mengecewakan saya atau tidak gitu. Dan bisa dibilang di buku ini tidak mengecewakan saya gitu. Saya tahu bahwa di situ masalahnya, tapi saya ternyata salah mengancungkan telunjuk saya. Bisa dibilang 80% dari permasalahan yang ada di sini bisa saya tebak, tapi pada ujungnya ketika menyangkut ke siapa pembunuhnya, nah ini saya ternyata salah memilih orang gitu. Dan ini udah diadaptasi ya jadi serial HBO, ditayangkan tahun 2018, dan kebetulan saya nonton adaptasinya sesudah saya baca
bukunya ini. Dan jadi saya malah tertarik sama dua-duanya. Yang pertama adalah ini adaptasinya setia sama bukunya. Terus terang kalau saya lebih memilih adaptasi yang tidak terlalu setia sama buku. Saya lebih tertarik dengan itu gitu. Kadang si penulis adaptasinya bisa mencari permasalahan lain gitu, atau mengeksplorasi hal yang berbeda dengan yang di buku. Jadi awal-awal saya ya ini kok sama persis, tapi ketika sampai ke ending di sini ada yang menarik. Jadi si pembunuhnya orangnya sama, jadi orangnya sama kan. Kadang adaptasi suka begitu tuh, pembunuhnya ternyata berbeda gitu. Itu paling sering saya lihat di adaptasinya Agatha Christie. Bukunya sama filmnya atau TV serinya itu ternyata berbeda pembunuhnya. Tapi di sini pembunuhnya sama, motifnya sama, semua sama, cuma cara menyampaikannya ini berbeda gitu. Kebalikan dari yang biasanya. Kalau biasanya kita lihat buku itu lebih detail dari filmnya, tapi filmnya itu biasanya akan secara langsung gitu menunjuk, memberikan petunjuk siapa pembunuhnya gitu. Dia akan secara langsung, kita akan diberikan gambaran bahwa seperti ini loh, karena tentu saja bahasa dari serial atau bahasa dari TV atau film itu kan bahasanya adalah bahasa visual, sementara ini kan kalau buku enggak gitu. Tapi yang menarik di sini adalah kebalikan. Yang di buku lebih straightforward gitu. Kita langsung kelihatan gimana caranya si pembunuh itu dijelaskan semua di buku. Sementara di serial justru tidak. Di serial itu hanya mengambang aja gitu, tapi ya pembunuhnya tetap pembunuhnya kita tahu gitu ya, walaupun kita bingung dengan gimana caranya kalau yang di TV serinya gitu. Dan yang menarik di sini menurut saya di buku ini adalah bukan plotnya, bukan ceritanya, atau bahkan bukan twist endingnya gitu. Tapi yang menarik menurut saya adalah tokohnya, penokohannya, karakternya itu menarik banget buat saya. Saya senang banget membaca di buku ini gimana sih Camilla dengan masa lalunya, karena dengan keluarganya, ibunya, ayah tirinya, adiknya, semuanya tuh punya karakter unik yang masing-masing gitu, yang masing-masing menarik buat saya. Dan masing-masing itu memiliki alasan. Ternyata pada akhirnya kita akan melihat kenapa ayahnya seperti ini, kenapa adiknya seperti ini, dan yang lain. Dan si pembunuh itu ya tentu saja berada di daerah kota kecil itu. Camilla tinggal di kota kecil itu. Dia kenal sama semua orang dan semua orang kenal sama dia gitu kan. Jadi kita bisa melihat semua karakter-karakter yang ada di desa itu, di kota kecil maksud saya. Kota kecil itu kita bisa melihat, bahkan termasuk detektif yang ditugaskan sendiri juga kita akan bisa melihat gimana sih karakternya. Dan menurut saya itu menarik banget. Pada awal review ini saya udah bilang ya bahwa tokoh utamanya memiliki banyak isu gitu, beberapa isu. Nah, isu di belakangnya itu yang membuat dia memiliki perilaku yang destruktif gitu, yaitu suka menorehkan kata-kata di badannya dia. Dan tentu saja kata-kata ini tidak ditorehkan dengan pulpen atau dengan spidol, tapi ditorehkan dengan benda-benda tajam. Jadi dia sering menulis kata-kata di tubuhnya dia. Nah, itu mungkin membuat kita gitu ketika membaca gitu akan banyak terbawa dengan pengalaman itu gitu, dengan apa yang dirasakan oleh tokoh utama itu. Dan tentu saja, dan menurut saya ini pertama kalinya loh, karena beberapa cerita misalnya kayak The Casual Vacancy itu kan ada tokoh yang suka menulis-nulis di tubuhnya dia sendiri, dan saya sendiri kurang bisa memahami gitu kenapa orang melakukan itu gitu. Tapi di sini saya bisa memahami, walaupun dia tidak si penulisnya tidak sepertinya tidak menginginkan kita memahami gitu, tapi kita bisa merasakan itu. Makanya jadi ketika saya membaca review-review tentang buku ini, di beberapa orang itu menyatakan bahwa ketika dia membaca dia ikut merasa mual, dia ikut merasa gelap juga. Bahkan ada orang yang mengatakan bahwa setelah membaca ini saya harus membaca sesuatu yang menyenangkan gitu, bukan karena di situ serem secara detail pembunuhannya dijelaskan ya. Karena saya pikir kalau orang yang senang membaca buku thriller seperti ini sudah biasa dengan penggambaran brutal. Tapi
ada sesuatu di pikiran-pikiran dia, si Camilla ini, di pikiran-pikirannya tokoh-tokoh dan pengalamannya dia yang membuat kita terus merasa tidak nyaman. Dan perasaan tidak nyaman itu yang menurut saya bisa menjadi semacam warning buat teman-teman yang mungkin punya isu untuk membaca atau menonton hal-hal seperti ini gitu. Oke, sampai di sini pembahasan buku kali ini. Kalau ada sesuatu yang salah atau ada yang perlu diperdebatkan, ada yang perlu ditambah, silakan ditulis aja di kolom komentar di bawah ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.